gara-gara lu Balik di Apa Kabar Indonesia Malam, meskipun saya tahu nih kalau pengacara pasti akan membela kliennya apapun yang terjadi begitu ya. Tapi saya ingin dengar dari Bu Elsa, menurut Anda sebesar apa optimisme? Apakah bisa betul-betul bebas atau lepas? Atau mungkin masih ada vonisnya tapi mungkin rendah begitu? Mengingat yang lain-lain dalam kasus ini semua juga sudah kena. Gini ya, kalau kita bicara ilmiahnya, bicara fakta persidangan itu memang harus bebas. Apapun alasannya, itu tidak bisa kita menyangkal ya harusnya. Kalau sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang penegak hukum, saya juga melihat hatinya majelis hakim, melihat hatinya jaksa. Di dalam persidangan itu penegak-penegak hukumnya oke, ya. Semuanya juga jujur mengatakan memang tidak ada barang bukti itu. Tetapi kita jangan lupa kalau kasus ini banyak nuansa politisnya. Di mana Nazarudin ini menurut pendapat saya memang sudah jelas adalah untuk menutup perkara-perkara yang lain. Karena Nazarudin ini ember, jadinya begitu. Jadi saya masalah hukuman bagi saya ya walahu alam ya. Apalagi KPK tidak pernah ada yang bebas. Tetapi kita ingin mencoba-cobalah keberanian bahwa kalau memang harus bebas. Itu yang harapan kita. Tetapi harapan itu memang bagi saya pesimis karena memang targetnya adalah Nazarudin. Kita melihat dari awal pemeriksaan Nazarudin itu saya yakini benar untuk Wisma Atlet benar-benar saya yakini dia memang tidak mengetahui. Sehingga sampai dia tahu ceritanya pun saya sama-sama mencari. Setelah pertemuan ikut mengenalkan itu kan ada. Waktu pertemuan itu tidak ada Wisma Atlet. Waktu itu Hambalang. Karena itu coba kita mulai telusuri dari percakapan dia. Bicara soal Hambalang. Wisma Atlet itu adalah setelah Hambalang. Sehingga waktu rangkaian pertemuan yang diberikan oleh kesaksian itu di Menteri di ruangan Menpora. Itu adalah bulan Januari. Dan Januari itu sudah kesaksian dari Profesor Mahyudin, Andi Malarangeng, dan Enji maupun Wahid itu hanya membicarakan masalah ucapan selamat kepada Andi Malarangeng. Itu semua saksi begitu. Bagaimana nyelip di Wisma Atlet? Karena Wisma Atlet itu pengajuan proposal dari Sumatera Selatan, dari Gubernur Sumatera Selatan itu baru ada Februari 2010. Jadi belum ada mau angan-angan Wisma Atlet itu. Baru ada masalah ada SEA Games dan SEA Games itu masih belum menentukan masih ada kota DKI. Di DKI masih Bandung, masih ada di daerah mana-mana yang masih belum ditetapkan bahwa Sumatera Selatan. Baru ada Februari. Jadi bagaimana membicarakan itu? Udah tuh ditarik kepada pertemuan di Arkadia. Arkadia itu masih Hambalang lebih dahulu. Jadi memang di luar sepengetahuannya Nazarudin ada ini dan Nazarudin kan di Komisi 3. Dalam barang bukti yang diberikan kepada jaksa hadir persidangan di Komisi 10 itu ada Pak Anas yang hadir. Iwayan Koster mengakui itu, Mahyudin mengakui itu maupun ke Enji. Jadi kalau menurut saksi ahli pun kewenangan dia tidak ada berkaitan dengan proyek Wisma Atlet karena proyek Wisma Atlet proyek Menpora, proyek mitranya Komisi 10 tidak mitranya Komisi 3 itu yang perlu dimaknai. Semua pandangan akan tertuju pada vonis besok, Mbak Elsa. Iya. Tadi Mbak Elsa mungkin pihak pengacara memiliki harapan bahwa akan dibebaskan. Tetapi jika kemudian hakim memutus bersalah, saya boleh tebak akan banding. Saya ya tentu saya tidak mau mendahului klien saya. Oke. Tentu itu semuanya hak. Akan disarankan seperti itu atau saya gimana? Nanti tentu kita diskusi dulu karena kita belum tahu apa vonisnya. Tapi kelihatannya karena memang belum pernah terjadi perkara KPK ini bebas. Jadi memang pesimis saya. Tapi kita sebagai orang yang ilmuwan, orang yang penegak hukum yang mengerti fakta persidangan itu bagaimana, kita harus berani mengatakan dia harus bebas. Oke, ada komentar dari Mas Ahmad Rifai. Memang saya melihat bahwa putusan besok adalah merupakan putusan yang dinanti ya Mas ya. Tetapi satu hal bahwa hakim harus lebih mengedepankan pada keputusan yang lebih menguntungkan kepada hukum. Jadi tidak lebih menguntungkan kepada pihak-pihak tertentu lah.
Dengan demikian kita akan bisa melihat seperti apa putusannya besok. Kita tidak hanya melihat Nazarudin divonis, tetapi apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum. Apakah pertimbangan-pertimbangan hukum ini ada korelasinya dengan fakta di persidangan atau tidak? Apakah kemudian Nah, publik gitu. bisa menerima jika pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh hakim adalah memang yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan ilmu hukum gitu? Iya. Apakah Saya publik bisa Saya menerima? rasa publik harus mulai bisa menerima, karena di sini ada nilai-nilai keadilan yang mesti diberikan kepada seseorang. Nilai keadilan ini tidak mesti melihat siapa yang melakukannya, tetapi apakah korelasi antara bukti-bukti hukum, fakta-fakta di persidangan ada atau tidak. Ini yang menjadi pertimbangan yang terpenting bagi seorang majelis hakim, seorang hakim ketika memutuskan itu bersalah atau tidak. Nah, makanya kenapa saya bilang bahwa besok itu yang kita perlu lihat adalah apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus ini bersalah atau tidak. Kalau pertimbangannya ternyata di sana tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik, berarti hakim tidak memberikan keputusan yang terbaik bagi hukum itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini terjadi maka terjadi diskriminasi keadilan. Ini yang tidak boleh terjadi. Oke, Baik, Nah, kan gitu. baik. Ini saya ingin minta Pak Asep untuk berpikir strategis begitu ya, karena kita tahu KPK pastilah tidak mungkin begitu gegabah. Ada banyak kasus yang pernah diungkapkan oleh Pak Busro sebelumnya, dan ini bisa dikatakan cuma 4,6 miliar begitu. Mungkinkah ini mungkin bagian dari rencana KPK untuk kemudian dari persidangan bisa mengungkapkan hal-hal lain yang kemudian bisa mengungkap aktor-aktor lainnya melalui kesaksian Nazarudin dan lain-lain, sementara kasus-kasus lain masih menanti Nazarudin. Ya. Sebelum dijawab, ada satu lagi yang melewat, kita simak dulu. Dari keahlian yang legenda, kapal api jelas lebih enak. Mangga Kang. Kembali. Singkat saja, ayo. Oke, saya sebelum jawabnya itu, yang lebih penting kata saya setuju dengan Pak Paripai. Hakim mau besok dilepaskan, mau dibebaskan, mau dilapaskan, justru di pertimbangan pembelajaran bagi masyarakat. Dari pertimbangan hakim itu harus bisa masyarakat membaca. Ya, apapun yang terjadi harus mengerti masyarakat. Kembali tadi, karena ini didakwa dengan dakwaan Wisma Atlet, tidak bisa melebar kemana-mana. Walaupun penasihat hukum kemudian jadi berlaku sebagai penuntut umum kan, Wisma Hambalang gitu kan. Justru yang menarik nanti besok, katakanlah misalkan ya, saya ambil setar tragisnya. Ya. Bahwa besok Nazarudin dinyatakan bersalah karena terbukti terima 4,6 terlepas apapun pertimbangannya. Justru ada kaitan karena NG kan ditetapkan, ya. Nanti NG tetapkan kemana lagi nih uang, merebet kemana-mana. Nah, tapi kan justru pembelajaran kalau katakan tadi saya katakan besok Nazarudin dinyatakan dihukum dari pertimbangan ketahuan. Ini aliran-aliran kemana, siapa yang bermain, siapa yang dalam pertemuan, ini harus diungkap. Ya, diungkap ke permukaan sehingga masyarakat tahu, oh ternyata pelakunya tidak Nazarudin. Dan ini bagi KPK titik awal untuk membongkar semua perkara ini. Jadi perlakukanlah hukum tidak hanya bagi Nazarudin, bagi siapapun oknum itu, seret. Masih ada harapan. Jangan putus asa dulu berarti. Baik, ini penasaran ya besok seperti apa. Tampaknya cerita bersambungnya akan terus berlangsung sampai besok. Ya. Sudah Apakah selesai? Nazarudin akan cukup punya kekuatan untuk hadir dalam sidang vonis besok, Mbak Elsa? Saya rasa tentunya dia akan hadir karena dia juga ingin selesai apa sih yang terjadi besok. Baik, baik. Dan hadir nggak hadir juga harus atas Baik. diputus, kan diputus. Terima kasih Ibu Elsa, Pak Iwan, dan juga Pak Ahmad Rifai. Terima kasih telah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan usai jeda kami akan kembali.